Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan sengit terus terjadi antara para Zipector melawan iblis. Setelah Yamoshi menceritakan fakta tentang para iblis, Pegito kehilangan kepercayaan dirinya karena dia ragu untuk melawan para iblis kaisar berikutnya yang baginya terlalu kuat. Namun, Yamoshi yang meskipun berada pada posisi yang sama dengan Pegito, sedikit menertawakan kepanikan Pegito yang lucu. Yamoshi beritahukan itu mungkin menakutkan baginya. Tapi, Yamoshi mengingatkan situasi Pegito di masa lalu dari seorang manusia yang kesepian hingga harus menemukan cara mengalahkan Daishinkan, tidak berbeda dengan situasi sekarang ini. Jadi, meskipun para iblis ini lebih kuat dari Pegito, dengan setiap pertempuran, Pegito juga memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat juga. Mengalahkan Lucifer hal yang tidak mungkin sebelumnya. Tapi sekarang Pegito memiliki cara, yaitu dengan menyerap para iblis demi menjadi iblis yang lebih kuat dari Lucifer. Setelah mendengar motivasi itu, ketakutan Pegito perlahan akan menghilang. Sebagai gantinya, perasaan kebahagiaan akan muncul. Dengan senyuman congak di wajahnya, Pegito Demon Slayer merasa ini sangat sempurna dan baru kepikiran sekarang. Pegito tegaskan Lucifer belum menang bagaimanapun situasinya sekarang. Pegito berharap Goku dan Vegeta untuk tetap kuat di luar sana dalam menghadapi gempuran Lucifer yang terus-menerus tiada hentinya. Setelah mengatakan itu, Pegito meludahkan sesuatu ke tanah yang tidak lain adalah cairan Majin Buu untuk mengeluarkan seseorang lagi dari tubuhnya. Cairan itu mengembang menjadi bentuk seseorang dan sudah terlihat siapa yang akan dikeluarkan Pegito sekarang, yaitu adalah Yamoshi. Yamoshi menatap kedua tangannya seolah-olah tidak percaya bahwa Pegito benar-benar akan menyetujui tuntutannya. Padahal Yamoshi awalnya berpikir bahwa Pegito tidak akan menghormati leluhur Saiyan sepertinya. Dengan cuek, Pegito tegaskan dia nggak menghormati siapapun, apalagi dewa seperti Yamoshi. Yang Pegito lakukan karena dia melihat Yamoshi telah membuktikan dan membantu cukup banyak untuknya tentang tempat ini. Jika membiarkan Yamoshi membuat Pegito bisa keluar juga, maka Pegito setuju ide ini. Meskipun Pegito akui dengan adanya Yamoshi di dalam tubuhnya, sedikit bisa meningkatkan kekuatannya juga. Dan yang paling menjengkelkan, Yamoshi mungkin berpikir setelah menjadikan dia bagian dari tubuhnya, Pegito akan memiliki akses ke semua pengetahuan Yamoshi dengan paksa. Tapi Yamoshi yang memalingkan kepalanya tidak senang dengan pemikiran seperti itu. Dia mengingatkan selain dia diserap dalam gumpalan pink seperti orang lain, Pegito benar-benar menyatu dengannya melalui anting Potara. Dan mungkin Pegito bisa memaksakan setiap pengetahuan dari kedua manusia yang mendukungnya. Tapi sangat berbeda untuk memaksakan pengetahuan dewanya pada Pegito yang lebih suka kekuatan iblis. Jadi, Yamoshi tidak ingin Pegito selalu meremehkan kekuatannya. Setelah mengatakan itu, Yamoshi kemudian meluncurkan tubuhnya melayang ke atas dengan sangat cepat. Yamoshi menoleh pada Pegito dan meminta Pegito untuk mengikutinya jika Pegito ingin berpindah dari sektor 10 pada sektor 9. Dan dengan senyuman senang, Pegito akan segera terbang untuk mengikuti kemana Pegito pergi. Pegito berpikir sepertinya dia membuat keputusan yang tepat mengeluarkan Yamoshi setelah semua ini. Jadi, Pegito menyuruh 9 kaisar iblis lain untuk mempersiapkan diri mereka pada kedatangannya. Tapi, yang tidak Pegito ketahui bahwa satu kaisar iblis entah sektor berapa kini sedang bertarung melawan Goku di dunia panah. Dan bodohnya Goku malah bermain-main dengan Super Saiyan satunya karena ingin melihat bagaimana kekuatan kaisar iblis itu. Kaisar iblis itu kemudian turun ke hadapan Goku dengan santai. Dia melihat rambut Goku yang berubah dan mengerti bahwa Goku adalah bangsa Saiyan seperti Yamoshi. Di samping itu, kaisar iblis ingin tahu pertanyaan apa yang ingin Goku tanyakan padanya. Tapi terlepas dari ini, Goku nampak langsung melakukan gerakan menyerang pada iblis itu yang belum diketahui siapa namanya ini. Goku beritahukan dia akan bertanya setelah dia mengalahkannya dulu. Jadi Goku tidak ingin iblis itu sampai menahan diri. Goku melepaskan sebuah tembakan laser jarak dekat yang sayangnya masih bisa makhluk itu hindari sangat mudah. Dan meskipun menggunakan beberapa tendangan super nuklir, nyatanya Goku masih belum bisa mengenai tubuh iblis itu sedikit pun. Meninggalkan iblis itu semakin menunjukkan ketawa congaknya dan menanyakan apakah Goku yakin ingin mendapatkan jawaban darinya
jika Goku saja tidak bisa mengalahkannya. Jadi iblis itu akan menjawab pertanyaan Goku dengan cepat sekaligus memberinya kematian yang cepat juga. Tapi kemudian Goku merubah tubuhnya menjadi bentuk Super Saiyan Gondrong dengan raungan yang cukup besar. Sepertinya Goku sudah mulai merasakan betapa jauhnya perbedaan kekuatan mereka dalam bentuk SSJ satunya. Dan dengan perubahan ini bahkan membuat Kaisar Iblis sendiri menjadi sangat tercengang. Tapi Goku yang tidak pedulikan ocehan Kaisar Iblis meningkatkan kecepatan Super Saiyan 3-nya dan sudah ada di depan wajah iblis itu. Tapi bahkan dengan Super Saiyan 3, pukulan Goku dengan mudah bisa dihindari, di mana iblis itu menghilang secara cepat. Goku melihat pada kejauhan di mana Kaisar Iblis itu akan muncul kembali. Dan dengan senyuman congak di wajahnya, Kaisar Iblis berkata bahwa Goku hampir menangkapnya tadi dan mengakui bahwa Goku jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tapi iblis itu memperingatkan bahwa tanah ini adalah milik Lucifer. Mendengar nama Lucifer keluar dari mulut iblis itu akan membuat Goku terdiam dan melihatnya dengan lebih serius. Hingga kemudian Goku melesat cepat ke langit seperti peluru yang akan langsung melakukan pertarungan lagi. Dengan kemarahan tinggi, Goku bersiap mengokang pukulannya sekarang. Goku melepaskan pukulan tersebut dengan sepenuh tenaga, tapi Kaisar Iblis masih tetap bisa menghindarinya. Dan dengan tendangan yang Goku lancarkan lagi, tidak mampu mengenai iblis itu 1 inci pun. Sebaliknya, iblis itu malah menunjukkan ketawanya, seolah-olah menikmati usaha sia-sia yang sudah Goku lakukan padanya. Kaisar Iblis menyuruh Goku untuk melupakan semua pertanyaannya karena dia tegaskan Goku nggak akan pernah bisa mengalahkannya sampai kapanpun. Dia cuma mengakui Goku memiliki kekuatan setingkat Raja Iblis dan harusnya Goku adalah Raja Iblis terkuat saat ini di bawah Kaisar Iblis. Tapi Goku yang tidak mendengarkan ucapannya segera melepaskan banyak tembakan laser secara bertubi-tubi. Yang lagi-lagi Kaisar Iblis cuma meremehkan serangan Goku yang sangat buruk sekali. Semua serangan laser itu dengan mudah dia hindari tanpa perlu banyak tenaga, bahkan masih dengan senyuman pasta gigi. Goku yang kini begitu kelelahan sekali sudah membayangkan bahwa seperti inilah kekuatan iblis yang sebenarnya. Keduanya kemudian akan berhadapan di udara dengan masih saling berdiam diri. Kaisar Iblis menyuruh Goku untuk menunjukkan lebih banyak kekuatannya karena dia sudah jauh-jauh datang ke sini cuma untuk bertarung dengan Goku. Dan untuk Goku sendiri nampak masih menunjukkan wajah yang serius. Jika dia ditantang seperti itu, Goku ingatkan Kaisar Iblis pasti akan menyesal karena tidak berhati-hati dengannya. Tiba-tiba muncul banyak listrik di tangan Goku dan segera mengangkatnya ke depan. Rupanya Goku akan menggunakan jurus Lord Yamcha yaitu Sokidan. Goku mengeluarkan sebuah bola energi di tangannya dan sangat percaya diri teknik Yamcha ini bisa membuat Kaisar Iblis itu kerepotan. Goku udah lama nggak menggunakan teknik ini dan iblis itu dia kasih tahu adalah salah satu orang yang melihatnya. Setelah itu Goku segera melepaskan Sokidan itu yang melesat cepat pada Kaisar Iblis yang kecepatannya bahkan lebih kuat daripada saat dipakai Yamcha. Tapi sebagai respon, Kaisar Iblis hanya menunjukkan senyuman santainya dan terbang menjauh menghindarinya. Tapi saat dia terbang semakin jauh, Kaisar Iblis baru menyadari kalau Sokidan itu bukanlah bola energi biasa. Karena bola energi itu bisa mengejar kemanapun Kaisar Iblis pergi. Hingga Kaisar Iblis mengingat bahwa Aiza juga memiliki teknik yang serupa seperti ini. Jadi Kaisar Iblis mengubah arah dengan cepat yang sekarang keduanya terbang cepat menuju Goku. Tapi Goku yang pernah melakukan jebakan seperti itu hanya tertawa saja pada rencana yang akan Kaisar Iblis lakukan. Goku adalah buaya yang sudah mengkadali banyak orang di masa lalu dengan gaya nyeleneh dan tak terduganya pada banyak lawannya. Yang paling ikonik, Goku pernah melakukan jebakan tersebut pada Frieza. Tapi sebaliknya, Kaisar Iblis menunjukkan ketawa liciknya seolah apa yang Goku pikirkan tentangnya adalah kesalahan besar. Sambil dia terus terbang ke arah Goku untuk menutup jarak lebih cepat dan lebih cepat lagi. Goku sudah bilang padanya jangan sampai hal ini membuat iblis itu menyesal. Tapi dengan gerakan yang sedikit berbeda dengan apa yang sudah Goku lakukan di planet Namek, Kaisar Iblis segera meluncur ke atas agar bola energi itu mengenai Goku. Tapi Goku yang tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun menyebut Kaisar Iblis terlalu amatir, seolah dia tidak tahu apa yang akan iblis itu lakukan.
Dalam sekejap, Goku meledakkan kekuatannya secara besar-besaran untuk mencapai tingkatan maksimalnya. Dia menggabungkan Ultra Instinct dan Ultra Egonya, di mana dengan auranya saja sudah melenyapkan bola energi Sokidan dengan mudah sekali hempas. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Goku sudah beritahukan bahwa trik seperti itu tidak akan berguna padanya. Dan dengan perubahan Ultra ini, sepertinya Goku sudah tidak ingin bermain-main lagi sekarang. Setelah itu, tubuh Goku mulai menghilang untuk melakukan sesuatu. Sampai tiba-tiba, Goku muncul dan berhasil melepaskan tendangan Super Madun yang menghantam wajah Kaisar Iblis dengan sangat keras sekali, menghempaskan Kaisar Iblis seketika hingga membuatnya menjerit kesakitan. Tubuhnya menghantam beberapa bukit besar hingga menciptakan ledakan yang sangat luar biasa dahsyat. Dengan setiap tabrakan membuat Kaisar Iblis sampai menjerit kesakitan. Sementara Goku yang berada di atasnya hanya melihat pekerjaannya selesai dengan baik. Dengan senyuman damai di wajahnya, Goku katakan sudah memberitahunya untuk berhati-hati dengan apa yang dia inginkan. Dan Goku yakin ada banyak orang kuat seperti Kaisar Iblis ini di luar sana sekarang. Goku tahu ini buruk, tapi Goku gak bisa menahan gejolak kesenangannya pada setiap musuh yang lebih kuat. Dari runtuhan batu sendiri, Kaisar Iblis nampak bangun lagi meski tubuhnya telah penuh dengan banyak luka dan goresan. Dengan kebencian dan kemarahan murni yang sekarang terlihat, matanya menjadi gelap dan kemarahan penuh yang tidak terbendung lagi. Sungguh tidak dapat dipercaya geramanya tidak menjadi satu-satunya darinya. Karena di belakangnya ada sosok makhluk binatang buas yang tampaknya telah terbangun dari tidurnya. Makhluk itu keluar dari sarangnya dan ternyata itu adalah penghuni asli planet ini yang kemungkinan adalah teman Broly yang bernama Ba. Sementara Kaisar Iblis tetap memfokuskan kekesalannya pada Goku atas apa yang sudah Goku lakukan padanya. Sampai tiba-tiba mata iblis itu berubah menjadi merah dan menyebut berani sekali Goku pada iblis bangsawan sepertinya. Kemudian dia juga melihat makhluk itu sampai terjadi sesuatu pada makhluk besar itu, di mana tubuhnya seperti mengalami reaksi alergi karena seluruh tubuhnya akan mulai membengkak tak terkendali. Hingga tiba-tiba tubuh makhluk itu meledak hancur dan berbagai bagian tubuh seperti mata, kuping dan sebagainya berhamburan kemana-mana. Kaisar Iblis sudah membunuh makhluk itu tanpa sedikit pun melakukan kontak fisik. Dia menyayangkan nyawa makhluk itu yang tidak tahu dengan siapa sebenarnya dia berhadapan. Goku gak bisa menahan perasaan kagetnya melihat apa yang sudah terjadi di bawah sana. Meskipun menggunakan perubahan Ultra, Goku merasakan bahwa kekuatan iblis itu sudah meningkat banyak sekarang. Bahkan iblis itu membunuh makhluk besar cuma dalam sekali lihat. Tapi tindakan Kaisar Iblis yang sudah diketahui bernama Kaida ini tidak akan berakhir begitu saja. Kaida nampak menjulurkan lidahnya seperti ular cabe untuk merasakan sedikit bagaimana rasanya darah dari makhluk yang dia bunuh sebelumnya. Sampai tiba-tiba seperti mengalami penyakit skizofrenia yang mengubah kepribadian, Kaida melakukan serangan pada Goku dengan kegilaannya. Dan sebagai respon, Goku yang tidak takut lagi akan bersiap memasang kuda-kudanya. Tapi tiba-tiba Kaida sudah berada di hadapannya yang membuat Goku syok melihat kecepatannya yang luar biasa meningkat. Sebelum kemudian Goku mengokang pukulannya untuk mempersiapkan serangannya juga. Tapi dalam kecepatan yang sudah meningkat itu membuat pukulan Ultra Goku bisa dihindari dengan begitu mudahnya. Ketika Goku memalingkan kepalanya, Kaida nampak muncul di belakangnya sambil mencengkram wajah Goku sangat keras. Menerima cengkraman seperti itu membuat Goku merasa kesakitan sekali dan gak dapat melakukan apapun untuk melepaskan diri sekarang. Dan untuk alasan yang bagus, Kaida segera melepaskan jeritan iblisnya untuk meluncurkan tubuh Goku ke bawah dengan sangat cepat. Sampai akhirnya tubuh Goku dihantamkan pada tanah hingga menciptakan ledakan super dahsyat yang mengerikan. Pahlawan kita Son Goku sepertinya masih bukan tandingan Kaida meski menggunakan perubahan ultranya. Hasil akhirnya adalah Goku yang babak belur dan juga memar dengan darah keluar dari mulutnya sambil terengah-engah. Tapi penderitaannya belum berakhir di sana, karena Kaida kembali mencengkram kakinya dengan sangat erat sekali. Dan dengan keganasannya, Kaida melemparkan tubuh Goku melayang jauh sekali lagi ke udara. Sambil menunjukkan wajah bahagianya sekarang,
Kaida menikmati apa yang sedang dia lakukan sekarang. Kaida meremehkan Goku yang sebelumnya menyuruh dirinya untuk berhati-hati. Tapi sekarang situasi buruk malah berbalik pada Goku, di mana Goku nggak bisa mengalahkan kekuatannya yang luar biasa ini. Kemudian Kaida meluncurkan tubuhnya ke langit untuk mengejar tubuh Goku. Dan dengan serangan demi serangan, dengan pukulan uppercut di bawah dagu Goku, menghempaskan sekali lagi tubuh Goku melayang jauh. Sampai dengan satu serangan terakhir yang melemahkan Goku, Goku akan dipukul dalam kekuatan penuh dari atas. Meluncurkan tubuhnya ke bawah sekali lagi untuk tabrakan yang sangat keras pada tanah dengan ledakan besar. Kaida kemudian mendarat di tanah untuk mengamati seberapa banyak luka yang kini Goku dapatkan. Kaida meremehkan Goku dan menanyakan apakah Goku sekarang sudah berakhir. Tapi saat dia menatap asap, Kaida mulai penasaran apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sampai tiba-tiba, kini gantian Goku yang muncul di belakangnya dengan bola energi gelap untuk menyerang balik. Dengan teriakan besarnya, Goku melepaskan sebuah energi Hakai sebagai teknik andalan para dewa kehancuran. Dan sebagai hasilnya, ledakan kehancuran raksasa kemudian akan terjadi dengan sangat dahsyat sekali, menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Meninggalkan Goku berpindah di kejauhan saat asap masih menumpuk dengan tebal di tempatnya menyerang. Dengan menunjukkan senyuman puas di wajahnya, Goku yakin itu pasti akan berhasil padanya. Tapi secara luar biasanya, Kaida tidak terdampak ledakan Hakai itu dan kini malah menunjukkan kondisi yang menguap karena bosan pada serangan Goku. Membuat Goku benar-benar bingung padahal dia sudah menyerangnya secara tepat pada Kaida dengan energi Hakainya. Dan kepanikan Goku sekarang kini langsung diperhatikan Kaida dengan penuh senyuman meremehkan. Dia mengingatkan Goku jangan lengah dan memintanya untuk segera menoleh ke belakangnya. Dan di belakang Goku saat ini ada dua mata iblis yang berukuran sangat besar sekali. Membuat Goku seketika terkejut merasakannya binatang gelap raksasa akan menampakkan dirinya pada Goku yang mengkerdilkan ukuran tubuh Goku seketika. Dan saat indranya diliputi oleh niat membunuh murni kejahatan di hadapannya, tampaknya Goku akan kehilangan kesadarannya sesaat. Dan seolah-olah makhluk besar itu hanyalah ilusi, Kaida muncul dan berhasil menghempaskan tubuh Goku melayang jauh lagi. Mengirim Goku kali ini menghantam beberapa bukit sekaligus untuk membalas apa yang sudah Goku lakukan padanya tadi. Dan sekarang dengan pakaiannya yang robek, Goku nampak tergeletak tidak berdaya di bebatuan. Sementara Kaida yang merasakan aura Ki Goku semakin lemah, merasa ini tidak menyenangkan lagi. Dia nggak pernah mengharapkan tantangan apapun di alam panah ini. Tapi setidaknya Goku membuat Kaida yakin bahwa dirinya bisa. Lalu bakal seperti apa kelanjutannya? Apakah Goku bisa mengalahkan Kaida yang digadang-gadang melampaui kuatnya 5 dewa terkuat pada zamannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.